Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama di keluarga Bate masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang ingin membaca warta jemaat secara lengkap, dapat diakses melalui website GKJW Wiyung. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mazmur 150 ayat 1 dan 2. Hari ini bulan budaya GKJW akan berakhir. Namun kesadaran untuk terus melestarikan budaya di sekitar kita menjadi bagian kesaksian kita. Untuk itu mari kita senantiasa menjaga nilai-nilai luhur budaya di sekitar kita serta mengembangkan sikap hidup yang memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui NKB nomor 1, bait 1 dan 2. Kita menyiapkan hati untuk bersama-sama masuk dalam ibadah saat ini. Ibadah penutupan bulan budaya pada minggu ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu di bulan budaya saat ini adalah Among Rasa Tepo Slira. Saya mendasari dengan bersama membaca firman Tuhan lewat Galatia 6 ayat yang kedua yang demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jemaat kasih Tuhan, senantiasa kita wujud nyatakan tema ibadah dalam rangka penutupan bulan budaya saat ini, agar sungguh-sungguh menjadi nyata sikap dan tindakan Among Rasa dan Tepo Slira ini. Kita sambut dengan memuji Tuhan kembali melalui NKB 17 bait yang pertama. Kami
Bersama-sama kita masuk dalam panggilan pertobatan. Firman Tuhan menyapa kita semua demikian. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Saudara-saudara, bersama kita menyadari bahwa dalam praktek hidup sehari-hari tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu, mari dengan rendah hati datang ke hadirat Tuhan, berdoa memohon pengampunan kepadanya. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati, bersama-sama pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan, yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari sampai detik ini. Kami mengakui bahwa dalam praktek hidup, di dalam kami menjalani kehidupan pemberian Tuhan tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu kami datang memohon pengampunan. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah kami yang maha baik dan maha pengampun. Terima kasih Bapa atas segala berkat yang Tuhan curahkan. Kendatipun kami sering lalai abai terhadap hukum ketetapan-Mu, terhadap hukum dan ketetapan-Mu, tetapi kasih-Mu senantiasa Engkau nyatakan. Terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Setiap kita yang sudah mengakui dengan jujur segala dosa dan kesalahan kita, bersama-sama kita akan menerima berita anugerah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 18 saya baca demikian. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah. Mari kita sambut dengan bersama memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama tunduk kepala kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pada saat ini bersama kami menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk membaca, merenungkan dan menghayati firman-Mu. Kami mengundang Kau hadir bersama dengan kami dimanapun kami saat ini boleh membangun ibadah Minggu di keluarga Batih masing-masing.
Kiranya Engkau yang hadir memberkati setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh boleh berarti, bermakna bagi kehidupan kami, di dalam kami membangun kebersamaan dengan sesama. Kuasai hati pikiran kami dan tempat di mana kami membangun ibadah. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Matius pasal 25 ayat yang 31 sampai dengan 46 yang begini bunyi firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga Patih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Kabar baik Bapak Ibu Saudara semua nggih. Saya berharap panjenengan semuanya sehat-sehat walaupun di tengah-tengah situasi pandemi yang masih melanda bangsa kita ini. Saudara-saudara, tema liturgis di bulan ini dalam rangka bulan budaya Among Rasa Tepo Slira. Dengan tema khotbah pada saat ini, budaya Tepo Slira menjadi wujud nyata kasih manusia kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemajuan teknologi pada saat ini secara tidak sadar memberikan budaya baru, berdampak membuat orang memiliki budaya baru dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kemajuan itu manusia terbiasa dengan sistem cepat, dengan sistem instan dan mudah. Pengen apa sekarang di era teknologi maju, di era teknologi baru ini, semuanya serba cepat, serba mudah. Segala sesuatu dipercepat dan dipermudah melalui keberadaan teknologi itu. Namun demikian perlu disadari bahwa kecepatan dan kemudahan membuat manusia terus ingin mengejar tujuan dan harapannya hingga mungkin menyebabkan lunturnya kepekaan terhadap sesamanya. Mulai lagi tidak peduli dengan sesama. Kecepatan dan kemudahan itu akhirnya membuat manusia terlena dan hanya fokus pada kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan waktu berlalu begitu cepat. Sekali lagi sering kita mendengar, waktu berlalu begitu cepat. Tapi mari kita hayati lebih dalam, apakah waktu yang berlalu begitu cepat atau kepekaan kita terhadap situasi yang berkurang? Saudara-saudara, jelas rasanya bahwa satuan waktu tidak pernah berubah. Jadi mungkin kepekaan kita kepada situasi sekitar yang berkurang sehingga waktu terasa berlalu begitu cepat. Karena kita sudah mulai tidak lagi peduli dengan lingkungannya, maka terasa semuanya cepat. Dalam bulan budaya ini kita diingatkan bahwa ada budaya baru yang berkembang saat ini, yaitu budaya individualistis yang terus menggerus kepekaan kita terhadap sesama, yang terus menggerus kepedulian kita dengan lingkungan di mana kita berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah Yesus tentang penghakiman terakhir yang terdapat dalam bacaan Matius 25 nyatanya tidak hanya menekankan tentang akhir zaman, namun bagaimana manusia menjalani kehidupan sebelum datangnya penghakiman itu. Bagaimana manusia mempersiapkan diri sebelum penghakiman itu datang. Penekanan terkait kepekaan terhadap situasi dan keadaan yang dihadapi oleh sesama manusia menjadi yang paling menonjol dalam khotbah Yesus ini. Kepekaan terhadap keadaan sesama manusia ini bahkan dijadikan syarat untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Seakan-akan ia ingin mengatakan, ini wajib kamu lakukan. Kalau tidak, maka tidak mendapatkan peluang dan kesempatan itu. Penghakiman terakhir ini akan memisahkan antara orang benar dan orang fasik, yang menjadi salah satu dasarnya adalah perbuatan manusia terhadap sesamanya yang menderita, yang mengalami kesengsaraan.
dan kepekaan terhadap penderitaan sesama dijadikan dasar untuk menentukan iman manusia kepada Allah. Seperti yang tertulis dalam ayat 40, saya baca demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudara, dengan demikian jelas, bahkan jelas sekali, bahwa apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus terkait dengan statusnya sebagai Mesias yang membawa damai sejahtera bukan hanya terkait kehidupan setelah kematian, namun kehidupan saat ini, saat kita ada di dalam dunia, apalagi di masa pandemi yang sama-sama kita rasakan. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat untuk sesama kita? Sebagai Mesias, Yesus tidak ingin memberikan teladan tentang kehebatan dan kekuasaan, namun teladan yang diberikan tentang kepedulian, tentang kepekaan terhadap sesama. Teladan ini diharapkan dapat dikembangkan oleh manusia dalam relasi keseharian bersama dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam masa sebelum akhir zaman, diharapkan manusia dapat mewujudkan kehidupan yang damai dengan saling membantu, saling menolong, dan memiliki rasa tepo seliro terhadap sesamanya yang mungkin hari ini mulai luntur. Semua memang ingin mendapatkan tempat yang indah pada akhir zaman. Tetapi untuk mencapai itu rupanya Yesus berharap agar manusia mewujudkan keindahan relasi dengan sesama yang dapat menjadi cara mendapatkan tempat terindah bersama dengan Tuhan di kerajaan yang mulia. Penekanan Yesus dalam bacaan ini menyentuh bagaimana budaya Yahudi yang biasanya menganggap yang tidak sama dengan mereka bukanlah bagian dari karya keselamatan Allah. Yang tidak sama dengan mereka itu bukan yang dikehendaki. Saudara-saudara, pemahaman ini kemudian diluruskan dengan sebuah ungkapan yang luar biasa menurut saya di ayat 45. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Kata-kata ini menyuratkan bahwa untuk mewujudkan iman kepada Allah dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu yang baik kepada sesama, bahkan yang paling hina sekalipun. Luar biasa, yang paling hina sekalipun, yang tidak berdaya, dan yang kadang oleh orang lain dianggap remeh, tidak perlu diperhatikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sesuai dengan kalender gerejawi kita memasuki Minggu Kristus Raja, untuk mengingatkan kita tentang sosok Raja. Raja seperti apa yang kita nantikan sebelum masuk masa penantian, yaitu masa Advent. Konsep raja yang dibawa oleh Yesus bukan sebagai pemerintah yang berkuasa, tetapi sebagai sosok yang melayani dan peduli terhadap penderitaan sesama. Dan ini sangat bertolak belakang dengan gambaran pemimpin pada umumnya. Pemimpin yang dibayangkan para murid dan banyak orang lainnya. Konsep gembala yang baik, di mana dalam bacaan Perjanjian Lama, secara khusus dalam Yeskiel, disematkan pada diri Daud, telah disempurnakan oleh Yesus dengan sikap kepedulian terhadap penderitaan orang lain, bahkan orang yang dianggap paling hina.
dikatakan dalam bacaan tadi, yang paling hina, yang mungkin orang lain menyebutnya jijik dan tidak layak untuk diterima. Kristus Sang Raja tidak hanya menjadi sosok pemimpin bagi umat manusia, namun menjadi Raja yang sangat mengerti apa yang dialami oleh tiap manusia. Bahkan sekali lagi, yang paling hina sekalipun tak akan ditinggalkannya, tak akan dibiarkannya sendiri. Hal inilah saudara-saudara yang diteladankan Yesus kepada semua manusia, supaya memiliki kepekaan, supaya memiliki kepedulian terhadap penderitaan sesamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kisah dalam bacaan tadi, kemuliaan Kristus begitu luar biasa. Karena ajarannya tentang kepekaan dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain yang biasa kita kenal dengan tepo seliro tadi. Dalam bulan budaya ini, saya mengajak kita semua, marilah kita membawa kembali, menerapkan kembali budaya lama yang mungkin mulai memudar, yaitu tepo seliro. Untuk mengantisipasi budaya individualistis yang semakin berkembang, yang semakin luar biasa dampaknya. Bukan tidak mungkin mengambil alih posisi tepo seliro itu, sehingga orang menjadi individualistis tadi. Budaya tepo seliro menjadi salah satu kunci kedamaian kehidupan manusia di tengah-tengah dunia, dan juga mewujud nyatakan iman kepada Allah. Membudayakan tepo seliro berarti mendamaikan diri di tengah dunia, juga mendamaikan masa depan. Ketika datangnya penghakiman terakhir, karena kerajaan Allah akan menjadi bagian dari kehidupan selamanya, dari kehidupan yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan selamat memulai bertepo seliro. Selamat mewujudkan bertepo seliro. Selamat berbahagia dan berdamai saat ini, esok dan selamanya, bersama dengan Allah di dalam kerajaannya yang mulia. Ayo terus belajar mewujudkan tepo seliro itu dalam praktek sehari-hari kita. Gusti tansah amberkahi. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan yang sudah boleh kita renungkan dengan memuji Tuhan kembali melalui kidung jemaat 432 bait 1 dan 2. Yang
Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersama masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akhiri doa syafaat dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, oleh karena bersama-sama kami boleh membangun ibadah minggu di keluarga Batih masing-masing pada saat ini. Terima kasih, kami juga boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau materaikan setiap firman-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu sungguh boleh berguna, bermakna bagi hidup kami, di dalam kami menghayati kehidupan bersama lewat sikap tepo seliro. Tidak hanya kami renungkan, tetapi biarlah kami dimampukan mewujud nyatakan bahwa kepedulian, kebersamaan untuk bertolong-tolongan menjadi bagian kehidupan, bagaimana kami harus menjadi berkat. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pribadi umat milik-Mu yang hari ini bersama-sama boleh membangun ibadah, dimanapun mereka berada, berkat-Mu tercurah. Berkat-Mu mereka rasakan sukacita, kedamaian senantiasa dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik sebagai pribadi, keluarga, mulai dari anak-anak sampai orang tua, demikian kakek nenek di dalamnya. Bapa yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga anak-anak kasih kami yang masih duduk di bangku sekolah, dimanapun mereka boleh belajar mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berkat-Mu Engkau nyatakan, berkat kepintaran, kemampuan untuk boleh dan bisa melakukan tugas dengan baik, merampungkan tugas belajar mereka, semuanya oleh karena Tuhan yang menolong anak-anak kekasih kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak kekasih kami, para pemuda kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan menyertai, menolong mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan. Biarlah boleh melakukan tugasnya, karyanya dengan baik, dan tempat bekerja itu menjadi sarana kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan yang sedang mendambakan pendamping hidup. Tuhan juga menyertai, menolong setiap usaha yang dilakukan, agar apa yang didambakan selama ini sungguh boleh menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan para orang tua kasih kami, saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa membangun ibadah bersama karena sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau menjamah setiap mereka melalui obat-obat yang diterima, perawatan medis, dokter dan keluarga, menjadi sarana berkat bagi kesembuhannya. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi, Engkau memberkati setiap mereka sehingga dipulihkan dan di dalam kesempatan boleh bersama-sama membangun ibadah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap program gereja. Bapa memberkati kami semua, majelis jemaat, badan pembantu, pengurus kelompok, dan warga jemaat semuanya, untuk mendukung setiap program kegiatan di gereja-Mu ini, walau di tengah-tengah pandemi yang sedang kami alami. Bangsa dan negara kami serahkan, secara khusus para pemimpin kami, mulai presiden,
wakil presiden, para menteri, dan sampai pemimpin-pemimpin yang paling rendah. Bapa memberkati. Bapa menolong mereka agar mereka boleh bekerja dengan baik demi kemajuan bangsa ini. Secara khusus di dalam mengatasi pandemi COVID-19, Bapa memberkati setiap usaha keras pemerintah lewat tim-tim COVID. Biarlah segera boleh diselesaikan dan kami boleh menjalani kehidupan normal seperti biasa, seperti sebelum pandemi ini ada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Hari ini Bapa menyertai, Bapa memberkati. Biarlah sungguh semuanya boleh kami lakukan hanya karena pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan dalam ibadah saat ini. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 439, bait yang pertama dan yang kedua. Bila putus asa dan letih
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama melalui doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah berkenan menyertai jalannya ibadah kami hingga saat ini. Terlebih firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama, kiranya memberkati kami semua. Bapa kami di surga, di dalam ibadah kami saat ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan yang kami ambil sebagian dari berkat Tuhan melalui aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Begitu pula bagi saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan juga memberi kemampuan dan rasa tanggung jawab di dalam mengelola persembahan ini. Bapa kami di surga, usai ibadah, kami juga akan kembali menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memampukan kami di dalam kami menjalani aktivitas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah undur dari hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dengan tenang dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani. Kita memuji dari NKB 201 bait yang pertama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, sumber segala terang, kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan, senantiasa menyertai di dalam saudara-saudara berkarya, menjawab panggilannya sekarang dan selamanya. Amin.